Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia hingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman untuk senantiasa beribadah dan juga berthalabul ilmi. Salat serta salam juga tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan mereview materi terkait toharoh. Yang pertama, pengertian toharoh terkait bahasa yang berarti suci atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, toharoh merupakan bersuci dari hadas dan najis. Dasar hukum toharoh terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-toharoh itu tidak hanya air, ada juga tanah, batu, dan juga daun. Fungsi dari toharoh sendiri yang pertama yaitu sebagai kebersihan hati, yang kedua yaitu kebersihan fisik atau lingkungan. Ini berikutnya ada macam-macam jenis air yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk wudu dan dipakai untuk mandi. Jenis air ini seperti air air hujan, air embun, air es, air sumur, dan air laut. Yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air kelapa, air teh, dan air kopi. Yang ketiga yaitu air mustakmal, adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi hukum untuk air mustakmal ini tidak boleh digunakan. Yang keempat yaitu air mutanajis atau air yang sudah terkena dengan najis. Yang kelima yaitu air yang terkena langsung oleh sinar matahari. Air juga dikategorikan berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu air yang berukuran kurang dari 2 kula apabila dia terkena najis atau air ini tidak berbau, tidak berwarna, dan rasanya tidak berubah, maka hukum air ini hukumnya tetap najis. Dan yang kedua, air yang 2 kula atau lebih apabila dia terkena najis, kalau rasanya, baunya, warnanya tidak berubah, maka air suci ini dikatakan mensucikan. Tetapi jika air ini berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, air ini dikategorikan sebagai air yang tidak bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah najis. Najis terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis kecil. Najis ini biasanya tergolong dalam contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali mendapatkan ASI ibunya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis ini dikategorikan sebagai najis yang memiliki tingkatan menengah. Yang terakhir, yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini berasal dari hewan yaitu babi dan juga anjing. Cara membersihkan najis, yang pertama itu najis mukhafafah dengan cara hanya dengan mengguyurkan sedikit air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh dibersihkan dengan cara menghilangkan bau dan warnanya. Dan yang ketiga, najis mughaladoh itu cara menghilangkannya dengan cara membersihkan dengan 7 basuhan air dan basuhan yang ketujuh dicampurkan dengan tanah.
Kemudian yang selanjutnya ada hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar seperti haid, nifas, mimpi basah, dan bersegema. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil contohnya seperti keluar angin, buang angin kecil, atau menyentuh yang bukan muhrimnya. Cara membersihkannya, jika hadas dengan cara wudhu, tayamum, atau mandi wajib. Sedangkan najis cukup dibasuh dengan sampai hilang najisnya. Hadas yang kecil cukup dengan berwudhu. Apabila hadas besar, itu harus dibersihkan dengan cara mandi besar. Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih, dan sebagainya. Tetapi, biasanya kata bersih digunakan untuk ungkap sifat lahiriah, sedangkan kata suci untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci. Kemudian untuk melaksanakan sholat diwajibkan berwudu. Wudu juga termasuk dalam toharoh, yang mana wudu di samping membersihkan lahiriah juga membersihkan secara batiniah, karena sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut kebersihan lahir dan batin. Dari uraian yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa toharoh dengan kehidupan dengan pola kebersihan. Karena kebersihan dan kesucian tidak hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun juga dalam rangka menjaga kebersihan hidup, yakni pola hidup yang bersih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.